Tapi dengan mengingat Allah, al-ghurkum, Allah akan menolong kita. Dengan syukur Allah akan memberi nikmat yang lebih banyak. Dengan sabar, innallaha ma'as-sabirin, Allah akan membarengi kita. Kalau Allah membarengi kita, insya Allah keinginan, kebutuhan kita itu akan terkabul. Keinginan itu tidak akan banyak dikabul oleh Allah. Kebutuhan manusia dijamin oleh Allah, tapi keinginan dikabul oleh Allah itu nanti di yaumil qiyamah. Jika kita masuk surga, baru keinginannya diberi. Kita ingin selalu sehat, kita ingin selalu istri kita nurut. Semua orang kira-kira hormat sama kita, tidak mungkin. Karena kita diuji oleh Allah. Supaya apa? Ujian itu menjadi sadar kita ingat kepada Allah. Supaya dengan tuntut ilmu kita faham dengan ujian itu, termasuk kekurangan ekonomi. Supaya kita tahu sadar, supaya kita tahu mengingat Allah. Dengan kurangnya Allah memanggil sesungguhnya, hambaku, sengaja aku kau beri ujian itu supaya kau mengingat aku, supaya kau meminta kepadaku, kau berdoa kepada aku, supaya kau memohon pertolongan kepada aku. Intinya supaya kau tidak jauh dariku, hambaku. Tapi kenapa kadang-kadang dengan ujian itu malah kita saling menghina, kemarahan, kebencian, kepentingan hawa nafsu kita bukan menjadi solusi, tapi justru semakin memperparah suasana dan kita menjadi ahli dosa. Dengan pengajian di mana ada kesalahan, maka seketika insya Allah kita akan menjadi orang yang bertobat, selalu memohon ampun kepada Allah, selalu memohon hidayah dan taufik, selalu memohon pertolongan kepada Allah, supaya kita benar-benar diselamatkan oleh Allah. Jamaah jamiah yang dihormati, kembali bahwa insya Allah dengan pengajian, sekali lagi Abi bukan orang alim, bukan orang pintar, bukan orang yang hebat. Justru semakin kenal kepada Allah itu, semakin terlihat kesalahan kita. Salat kita yang lupa kepada Allah, salat zikir kita yang lupa kepada Allah, salat yang terburu-buru, zikir yang terburu-buru, berdoa yang tidak butuh kepada Allah. Tapi itu masih bagus ketimbang tidak. Apalagi kalau kita dengan ngaji, supaya kita hidup yang sesaat di dunia itu benar-benar berkah, membawa keberkahan, kehidupan yang khalidan fiha nanti di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah itu khalidan fiha selamanya. Jika kita benar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, maka di saat dia mati, dia ada dalam nikmat kuburnya. Begitu di mizan, maka yakin dia akan mendapatkan mizan timbangan yang lebih baik, dan dia masuk suratnya insya Allah selamat, dan dia akan masuk surganya Allah dengan khalidan fiha selamanya. Andai kan kita selalu begitu fujur, yang fujur hawa nafsunya tidak memohon ampun kepada Allah, tidak menyadari, maka selamanya dia begitu mati akan tersiksa di dalam kubur. Di masarnya akan tersiksa, di mizannya maka kita akan amal jelek yang lebih banyak. Di siratnya kita tidak akan selamat, di nerakanya khalidan fiha. Itulah tujuan ngaji. Karena hidup manusia itu, kata Nabi, al-insan bil khata wal insan, manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, tempatnya lupa dan salah. Justru dengan ngaji mereka, dengan mengingat Allah, mengenal Allah, hidup akan penuh dengan banyak syukur. Insya Allah sedikit banyak kesadaran itu akan ada. Kita memikirkan dunia ini, yang kita kejar siang malam, lelah jelas. Banyak orang tidak menjamin orang itu senang, karena dengan pengalaman ribuan jamaah, ribuan tamu entah dari luar Jawa maupun dari Jawa,
Yang silaturahim itu belum ada menemukan seorang murid datang dengan kekayaan yang miliaran mengatakan senang itu tidak ada. Pejabat sekalipun datang ke rumah silaturahim kami, belum ada yang mengatakan alhamdulillah saya sudah mendapatkan jabatan tingkat ini, gajinya sekian, usaha saya di tempat yang sangat basah, entah korupsi dan sebagainya, wallahu a'lam. Itu belum ada yang mengatakan alhamdulillah. Yang usahanya maju, uangnya miliaran, datang ke rumah tetap selalu mengatakan pusing dan pusing. Ternyata senang itu cuma kata orang, senang pasangka-sangka, susah pak aku. Yang senang siapa? Orang yang kenal dengan Allah, hatinya banyak menerima, hatinya banyak redha, hatinya banyak bersyukur kepada Allah. Nah jamaah jamiah, dengan ngaji, dengan zikir, supaya hati kita benar-benar mampu berhijrah. Tadi dari lupa menjadi ingat, pemarah jadi penyabar, yang kufur supaya jadi syukur, yang riak supaya jadi ikhlas, yang sombong menengok ujung takabur supaya jadi orang yang tawadu, pembenci supaya jadi penyayang, penyayang sama keluarganya, penyayang sama istri kita, sayang sama anak-anak kita. Kita berusaha, kita berjuang, kita doakan, kita nasihati, kita arah.